Di sepanjang bulan ini kita dipayungi dengan tema keluarga Kristen mengaktualisasikan kasih kepada Allah dan sesama. Itu berarti bahwa di sepanjang 4 minggu di bulan ini kita diminta sebagai keluarga Kristen untuk tetap mengaktakan kasih Kristus kepada sesama di dalam kehidupan kita dengan melakukan kasih yang adalah karakteristik Allah. Tema kita di minggu ini menanamkan nilai-nilai kebaikan, bagian dari kasih yang diajarkan Tuhan untuk kita lakukan sebagai pribadi tetapi juga keluarga Kristen. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kebaikan adalah inti dari hubungan manusia yang harmonis. Jika kita hidup baik antara satu dengan yang lain, pasti kehidupan kita akan berjalan dalam sebuah keharmonisan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai kebaikan tidak hanya membentuk karakter pribadi kita, tetapi juga memperkuat jalinan hubungan sosial dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, menanamkan nilai-nilai ini sejak dini adalah kunci untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berempati dan peduli terhadap sesama. Karena nilai kebaikan merujuk pada sikap dan perilaku hidup yang positif, yang membawa dampak yang baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, termasuk kejujuran, empati, rasa syukur, kerjasama, dan lain sebagainya. Ketika seseorang menerapkan nilai-nilai ini, mereka tidak hanya meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitar mereka untuk bersikap jujur dalam mendorong orang untuk melakukan hal yang sama dalam kehidupan yang dibangun. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan Ulangan pasal 1 ayat 34 sampai 40 ini memperlihatkan ketidakpercayaan, ketidaktaatan umat pilihan bangsa Israel yang memberikan sebuah kenyataan ketika Allah murka, Allah marah dan menjatuhi hukuman bagi Israel. Ia menegur umatnya dan menunjukkan murkanya, dan Allah marah dengan tujuan agar jalan hidup generasi penerus Israel kembali pada jalur yang benar, yaitu percaya kepada Allah serta mentaati perintah-perintahnya sebagai bagian dari pengalaman bangsa Israel bersama Allah sejak mereka diperbudak di Mesir sampai pada masa pembebasan menuju tanah perjanjian, bahwa Allah menyertai dan tidak pernah meninggalkan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kitab Ulangan adalah catatan Musa tentang pengulangan sejarah kehidupan bangsa Israel. Musa mengingatkan kembali bangsa Israel akan peristiwa 40 tahun yang lalu, di mana generasi Israel pada waktu itu menjadi pemberontak yang menjadikan Allah murka atas mereka. Musa menegaskan pada umat Israel bahwa sebagai seorang pemimpin, dirinya juga mendapatkan teguran dan amarah dari Tuhan atas perbuatan Israel.
Di ayat 34 firman Tuhan berkata, ketika Tuhan mendengar gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu. Tuhan mendengar gerutu Israel. Dia murka karena ketidakpercayaan, ketidaktaatan bangsa Israel, membuat Allah membuat sebuah keputusan yang dimeteraikan dengan sumpahnya, yaitu menghukum mereka dengan mengasingkan mereka dari negeri yang akan mereka masuki itu, pengasingan itu sampai mati di padang gurun. Dan di dalam keputusan itu juga terdapat janji akan ada awal kehidupan baru yang menyenangkan bagi generasi penerus Israel. Di ayat 36 dan 38 firman Tuhan ada seleksi yang Allah buat. Siapa yang akan masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu? Dalam pandangan Allah, dari sekian mereka yang ada saat itu, hanya Kaleb dan Yosua yang diizinkan Allah untuk masuk menduduki dan memiliki negeri perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi di ayat 37 firman Tuhan berkata, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Perkataan Allah ini ditujukan kepada Musa, bahwa walaupun dia yang memimpin Israel keluar dari Mesir, yang punya jasa yang sangat besar bagi bangsa Israel, pengorbanan yang luar biasa, segala hal telah dia buat bagi Israel dalam jerih lelah. Tetapi ketika Tuhan memberi hukuman kepada Israel, Musa pun ikut dalam hukuman itu. Musa tidak diizinkan Tuhan Allah untuk masuk di tanah Kanaan karena dosa yang dilakukan. Itu berarti Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah pilih kasih dalam memberi sebuah hukuman. Dosa tetaplah dosa, dan hal kebaikan tetaplah kebaikan. Musa yang berhadapan langsung dengan Tuhan Allah tetap diberi hukuman, punya jasa dan pengorbanan yang besar bagi Israel, umat pilihan Allah, tetapi tetap diberi hukuman ketika dia melakukan dosa. Itu berarti bahwa kehidupan kita pun, siapapun dia, ketika kita melakukan dosa, tidak akan ada pengampunan jika tidak ada pertobatan. Akan diberi hukuman oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Allah menuntut sebuah pertobatan yang sungguh jika kita melakukan kesalahan dan dosa. Ada janji pembaharuan awal kehidupan baru yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Israel. Di ayat 39 introitus kita tadi berkata, dan anak-anakmu yang kecil yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan mereka yang akan memilikinya. Keturunan Israel, anak-anak kecil yang belum tahu tentang yang jahat maupun yang baik, mereka ini yang diizinkan Tuhan memasuki tanah Kanaan, karena mereka generasi penerus yang tidak berdosa. Tetapi angkatan orang tua mereka, leluhur mereka,
akan mendapatkan penghukuman, tidak masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu itu. Mereka akan mengembara di padang gurun sampai mati, dan hanya orang-orang yang ada dalam pandangan Allah, yaitu Kaleb, Yosua, dan anak-anak kecil itu, generasi penerus Israel itu, yang akan masuk ke tanah Kanaan. Sebab Tuhan Allah hendak memurnikan kehidupan generasi Israel untuk hidup dalam ketaatan kepadanya, supaya mereka tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua mereka, nenek moyang mereka yang tidak taat, yang tidak menghormati Tuhan Allah. Walaupun Allah telah melakukan banyak perkara dalam keselamatan, penyertaan, penjagaan, dan perlindungannya bagi Israel dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, dalam bagian ayat 39 firman Tuhan ini, Allah memperlihatkan suatu janji bahwa ada generasi berikutnya, generasi kedua dari bangsa Israel yang diizinkan Allah untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Allah memperlihatkan kemurahan hatinya, belas kasihnya dalam menepati janjinya kepada Israel yang taat maupun yang tidak taat. Yang tidak taat akan menghadapi hukuman, dan yang taat akan memiliki negeri yang dijanjikan. Karena itu Allah akan membawa anak-anak mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Sebab anak-anak ini akan dididik oleh Allah untuk menaruh kepercayaan dalam diri mereka dalam keterlibatan untuk rencana Allah di tanah perjanjian. Dan semua perintah Allah itu merupakan nilai-nilai yang harus diajarkan bagi kehidupan bangsa Israel, generasi mereka ulang berulang dalam kehidupan mereka. Ajaran Allah ini akan tertanam sehingga dapat ditentukan dalam tingkah laku kehidupan generasi penerus Israel. Ketetapan dan hukum Allah ini menjadi skema bagi orang Yahudi, yaitu hukum yang harus dilakukan dalam kehidupan Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, apa makna bagian firman ini bagi kita dalam tanggung jawab sebagai keluarga-keluarga Kristen dalam mengaktualisasikan kasih kepada Allah dan sesama ketika kita menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup ini? Kita belajar dari kebenaran firman ini. Sesungguhnya bangsa Israel mengenal Allah dengan baik. Di saat sesulit apapun kehidupan dan tantangan yang mereka hadapi, Allah selalu mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka walaupun sedetik juga. Tetapi terkadang bangsa Israel menyakiti dan mengecewakan hati Allah. Tetapi Allah tetap setia dalam janjinya. Karena itu, dalam bagian ini Allah berkehendak agar bangsa Israel mengingat kembali karya-karya Allah yang telah dinyatakan ketika Allah telah menanamkan nilai-nilai kasih dan kebaikan bagi bangsa Israel, sehingga menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan mereka dan anak cucu mereka. Allah telah mengingatkan pentingnya menanamkan nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan bangsa Israel. Dia berkata dalam Ulangan pasal 4 ayat 9, "Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri,
Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Apa yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini perintah dan skema yang disampaikan Tuhan Allah bagi Israel secara turun-temurun. Dan nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan dalam kehidupan ketika kita punya tanggung jawab untuk mengaktualisasikan kasih kepada Allah dan sesama. Keluarga adalah tempat pertama di mana nilai-nilai kebaikan itu ditanamkan. Sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab untuk memberikan contoh nyata, teladan nyata kepada anak-anak dengan sikap dan tindakan, yang adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan itu dalam kehidupan mereka. Dan harus dimulai sejak dini. Setelah nilai-nilai kebaikan tertanam dalam kehidupan mereka, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tersenyum kepada orang lain, menawarkan bantuan, bahkan mengucapkan terima kasih, yang dapat memberikan pengaruh yang luar biasa bagi karakter pembentukan moral kita untuk mengaktakan nilai-nilai kebaikan kepada sesama dalam hidup kita. Sesuai dengan tema kita di minggu ini, menanamkan nilai-nilai kebaikan. Maka mari kita pulang dalam kehidupan kita. Tanamkanlah nilai-nilai kebaikan dimanapun kita berada dan kepada siapapun juga. Sebab siapa yang menabur baik, dia akan menuai kebaikan. Tetapi siapa yang menabur yang jahat, dia akan menuai yang jahat pula. Tetapi kita harus ingat bahwa yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar pasti baik. Oleh karena itu tetaplah hidup dalam kebenaran Allah, supaya kita melakukan kebaikan yang benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita memutarbalikkan kebaikan itu. Maka mari kita hidup sebagai orang-orang yang tetap mengaktakan kasih Kristus itu dimanapun kita berada. Kita melihat pengalaman yang dialami oleh Israel dan Musa. Musa menanamkan nilai-nilai yang baik bagi Israel. Tetapi ketika Israel tidak dengar-dengaran dan tidak taat, hukuman tetap terjadi. Maka ingatlah, untuk sebuah nilai kebaikan akan ada berkat dari Tuhan. Tetapi untuk sebuah nilai kejahatan akan ada penghukuman. Tuhan Allah tidak pernah memandang kepada siapapun manusia di dunia ini. Bahkan hamba yang dipilihnya ketika salah tetap diberi hukuman. Tetapi ketika benar dan melakukan yang baik, maka janji penyertaan itu akan menjadi bagian dalam kehidupan. Janji berkat akan diberikan. Oleh karena itu, mari kita hidup sebagai keluarga Kristen, pribadi Kristen, persekutuan orang percaya yang melakukan nilai-nilai kebaikan dimanapun kita berada. Tanamkan itu bagi kehidupan anak-anak kita.
supaya itu menjadi pelajaran penting dan akan bermakna bagi kehidupan mereka ketika mereka pun hidup berbagi, mengasihi dengan sesama. Sebab kita harus sadar bahwa sebagai manusia kita tetap hidup berdampingan dengan sesama lain, dengan satu dengan yang lain. Kita butuh orang lain dalam hidup kita. Kita tidak tahu saat susah orang mana yang tolong dan bantu kita. Karena itu, mari katong hidup baik-baik dengan semua orang dimanapun kita berada. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan dan mengaktakannya di dalam setiap perilaku hidup kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.